Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan kelima. Kita akan membahas bagaimana mengkonfigurasi file sharing network file system atau bisa disingkat dengan NFS pada Ubuntu. Nah, yang pertama ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kenapa orang harus sudah banyak menggunakan program sistem operasi Linux pada server untuk sistem operasinya. Ada beberapa kelebihan dari Linux. Yang pertama adalah multi user. Jadi dengan adanya aplikasi ini bisa membuka atau membuat beberapa user. Terus yang kedua adalah multiprosesor, bisa menggunakan beberapa prosesor. Terus yang ketiga adalah multitasking atau memungkinkan program-program berjalan secara bersamaan. Nah, ini adalah kelebihan-kelebihan dari sistem operasi Linux. Nah, diantaranya di sini ada yang akan sangat penting untuk pertemuan kali ini adalah local dan network file system. Ini adalah bagaimana menginstalasi dari program aplikasi atau sistem operasi pada Ubuntu. Nah, di sini yang pertama adalah bagaimana apa sih NFS atau Network File System, yang merupakan sebuah protokol yang bisa membuka atau memberikan sharing data atau sharing file pada antara server dan klien. Terus selanjutnya NFS ini merupakan sebuah sarana sebagai komunikasi antara klien dan server. Nah, aplikasi ini dikembangkan oleh Sun Microsystems pada tahun 84, dikembangkan berbasis ONC RPC. Ini salah satu pengembangannya. Nah, implementasinya di sini atau kelebihan yang dipakai, kenapa kita harus menggunakan NFS. Nah, ini server, di sisi server bisa mengimplementasikan daemon NFS. Artinya dengan server dia bisa menyediakan jalur akses untuk komunikasi data antara klien sama server. Di sisi administrator server, dia bisa membagi-bagi atau membagi ruang agar dapat diakses secara atau dibagi dari beberapa klien agar dapat di-share. Nah, terus yang ketiga adalah administrator security. Di server memungkinkan klien atau bisa memfilter klien yang masuk. Artinya kalau tidak dikasih hak akses, artinya dia tidak bisa mengakses. Nah, terus yang selanjutnya adalah konfigurasi jaringan, memastikan bahwa klien bisa mengakses melalui firewall. Nah, di sini firewall ini bisa berfungsi sebagai memfilter arus data. Nah, di sini bisa dikontrol mana yang bisa masuk dan mana yang tidak. Terus yang selanjutnya adalah request dari sisi klien harus ada untuk mengekspor data atau men-share data. Nah, ini adalah langkah-langkah instalasi. Langkah-langkah instalasi yang pertama harus ada kita membuka editornya atau tempat editingnya. Di sini ada sudo apt get install NFS. Ini adalah langkah-langkah untuk melakukan settingan atau instalasi pada si server. Terus yang selanjutnya ada konfigurasi paket format. Nah, di sini ada sudo dpkg reconfigure. Ini artinya memberikan konfigurasi pada sisi server. Nah, ketika nanti akan muncul satu pilihan atau nomor, nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk selanjutnya adalah file edit. Ini untuk menggunakan editor untuk melakukan konfigurasi. Nah, seperti contoh di sini ada home data. Ini merupakan alamat server. Ini berfungsi untuk memberikan hak akses. RW ini menandakan bahwa ini berfungsi sebagai si server itu bisa membaca dan si klien itu bisa membaca dan menulis atau menghapus, merubah sebagainya.
Nah, terus yang kedua, di sini ada home data. Ini si home ini adalah untuk folder home-nya. Ini data nama data share-nya. Ini alamat IP. Alamat IP di sini adalah RO async. Ini artinya hanya bisa membaca saja. Nah, untuk selanjutnya setelah selesai instalasi, di sini kita melakukan restart dengan menggunakan perintah sudo garis miring etc garis miring init dan seterusnya. Di sini adalah kernel server. Ini berfungsi untuk melakukan restart atau merestart file NFS servernya. Terus selanjutnya adalah langkah-langkah pada instalasi pada sisi klien. Tadi itu adalah langkah-langkah kita menginstalasi dan konfigurasi pada sisi server. Nah, sekarang langkah-langkah instalasi pada sisi klien. Yang pertama, kita menggunakan dengan cara yang sama juga. Nah, di sini kita memberikan perintah sudo apt-get install portmap pada sisi kliennya. Nah, terus yang selanjutnya untuk melakukan konfigurasi, di sini kita memberikan perintah configure portmap. Ini berfungsi untuk melakukan konfigurasi pada sisi klien. Nah, di sini nanti setelah kita memberikan perintah ini ada beberapa pilihan yang akan muncul. Nah, selanjutnya setelah kita selesai melakukan konfigurasi, di sini kita membuat folder dengan menggunakan mkdir. Mkdir data ini merupakan nama folder yang akan di-share. Setelah kita buat perintah ini, kita harus mounting. Mounting ini melakukan perintah share pada folder lokal dengan menggunakan perintah IP. Ini sekali lagi dinyatakan sebagai perintah server. Nah, IP servernya dengan menggunakan perintah sudo mount, ini artinya memounting ke data yang akan di-share. Ini adalah menandakan bahwa alamat data yang akan di-share pada komputer. Nah, setelah selesai kita melakukan instalasi dan konfigurasi, nah di sini kita langsung merestart NFS-nya. Di sini dengan menggunakan perintah sudo etc garing init titik D dan portmap restart. Itu juga seterusnya. Di sini menggunakan sudo etc init D nfs common restart. Ini berfungsi untuk memberikan atau melakukan restart pada NFS di sisi klien. Setelah itu ada yang perlu kita sisipkan di sini, artinya edit ept ini merupakan amount yang akan diperintah untuk melakukan sisipnya. Di sini kita memberikan perintah sudo gedit etc fst ab. Ini adalah perintah untuk memberikan penyisipan sehingga nanti akan terbuka pada halaman atau tempat kita melakukan perubahan. Lalu kita sisipkan ini 192, ini adalah kode servernya, garis miring home, ini adalah tempat di mana data yang akan di-share dengan menggunakan NFS. Boleh dibaca di sini RW ini menandakan bahwa itu bisa dibaca dan dihapus. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Untuk selanjutnya akan kita ketemu pada minggu depan. Mungkin itu saja, lebih kurang. Tapi sebelumnya, kalau mau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan pada layangkan melalui email atau melalui kontak HP dengan nomor 081931729530. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.